Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabar? Semua diberkati Tuhan. Hari ini kita mau berbicara tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Tadi ibadah sebelumnya saya berbicara tentang the power of relationship. Nanti itu saya akan khotbahkan di jam berikutnya. Khusus di jam ini saya mau berbicara tentang dipercayakan, otomatis diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kalau seandainya hidup kita sudah tidak dipercaya lagi, itu berarti kita hidup tapi tidak bernyawa. Tapi kalau kita diberikan kepercayaan, itu berarti tanggung jawab kita dinaikin. Sering sekali kita tidak tahu potensi kita. Tapi orang lain memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap kita tidak mampu. Karena kita tahu bahwa kapasitas kita tidak di situ. Tapi ternyata ketika kita tanda kutip dipaksakan untuk melakukan sesuatu yang mana kita nggak mampu, ternyata pas kita lakukan mampu juga. Orang lain lebih gampang melihat kemampuan kita daripada diri kita. Terkadang kita sebagai manusia perlu ditendang dulu baru kita kelihatan kreatif. Kalau kita hidup selama ini dikontrol, ngikuti perintah-perintah orang, akhirnya kita tidak merasa bahwa kita ini punya kreativitas yang lebih. Tapi ketika kita ditekan, biasanya muncul. Contoh nih, ada tembok tinggi 3 meter. Tiba-tiba ada anjing pitbull nyerang kita. Kalau tidak diserang anjing itu, kita lompat itu. Tembok yang 3 meter gak bisa. Tapi karena anjing itu yang serang 100 ekor. Mati nih kita nih. Kita bisa lompat sampai di atas. Kita aja kaget. Anjingnya udah gak ada. Kita ya bingung turunnya bagaimana. Semua begitu. Apalagi yang belum nikah. Banyak orang yang takut untuk masuk rumah pernikahan. Bahkan banyak orang yang tidak percaya dengan pernikahan. Kalau dia takut karena dia bagaimana ngidupi anak orang buat nanti ke depannya. Kalau dia tidak percaya dengan pernikahan karena dia tahu keluarganya pernah gagal dalam pernikahan. Sehingga dia tidak percaya dengan lembaga pernikahan. Maka sering sekali orang menikah itu buat komitmen di awal. Ingat ya, sebelum saya nikah sama kamu, hidup gue udah seperti ini loh. Gue udah punya harta sendiri loh. Gue udah punya kerjaan sendiri loh. Gue udah punya tabungan sendiri loh. Jangan sampai saya nikah sama kamu, kamu batasi. Saya bergaul dengan orang, bisnis saya kamu ganggu loh. Yang cowok ngomong begitu, yang cewek ngomong begitu. Ingat lo ya, saya bisnis ketemu dengan cowok-cowok nih. Lu jangan jealous ya. Nanti kalau saya nikah, kamu jangan larang saya pergi dengan rekan bisnis saya yang cowok-cowok. Saya sering entertain mereka. Awas ya lo. Yang cowok juga bilang begitu. Lo juga ingat ya. Rekan bisnis gue banyak yang cewek nih. Gak tahu nih kerjanya apa nih dua-duanya. Gue sering entertain perempuan-perempuan ini. Lo jangan ganggu gue. Dan dua-duanya sepakat. Menikah. Kita yang lihatnya ngeri-ngeri sedap. Tapi mereka enjoy. Salahkan siapa? Oh, nggak percaya Pak dengan lembaga pernikahan. Suami istri bisa tinggal satu rumah, 2 hari bisa tinggal di rumahnya masing-masing. Nanti kalau mau ketemu bisa begitu. Kalau bisa begitu sih nikah caranya. Kenapa kamu bisa nikah begitu 2 hari sama suami lu, setelah lu bisa tinggal sendiri? Supaya apa Pak? Nggak bosan lihat muka dia. Itu ada Bu. Itu ada Pak hari ini.
Karena banyak pernikahan yang membuat orang jadi trauma untuk mau menikah. Ada juga orang menikah yang gak mau punya anak. Sudah bayangkan dengan Jepang. 10 tahun, 20 tahun lagi Jepang itu akan jadi negara yang punah. Karena gak ada yang mau punya anak. Sedangkan Indonesia, Jokowi dia bilang, kalau Bu minta tolong, kalau bisa tiap tahun jangan beranak terus. Dan Indonesia itu dapat bonus demografi. Tahun 2023, tahun 2024, tahun politik. Voter kita, Generation X, kaum milenial itu marginnya gede sekali. Kita dapat bonus demografi. Dalam bonus demografi ini, maka kita akan diprediksi tahun 2045 akan menjadi negara kuat di dunia nomor 3. Eropa orang gak mau lagi punya anak. Tapi orang Timur Tengah yang tinggal di Eropa, anaknya banyak. Nanti di Eropa gak ada lagi bule, yang ada muka Timur Tengah. Fakta loh hari ini. Dia pergi ke London, pergi ke Belgia, pergi ke Jerman. Semua begitu. Orang Eropa nikah gak mau punya anak, Pak. Ribet. Mereka orang Timur Tengah mau punya anak. Anaknya gak 1 loh, 10. Ayo nih semua orang Kristen kan. Anakmu berapa? 1 aja cukup Pak. Udah gak usah punya anak. Paling hebat 2. Ada yang 5. Karena anaknya semua 4-4-nya laki. Ngejar 1 perempuan. Keluar yang kelima, laki lagi. Itu kejadian sama papa saya. Minta perempuan keluar laki semua pas lihat, iya batang lagi. Anak saya 2 perempuan semua. Istri kemarin sempat berapa tahun yang lalu bilang, "Pak, gue mau hamil lagi Pak. Supaya dapat anak laki." Saya bilang gue gak mau. Dari awal saya dibilang sama saya, gue mau nikah, kita harus punya anak perempuan aja. Istri bilang, enggak gue mau laki, gue mau perempuan. Kenapa sih? Lu gak mau laki? Gue udah bosen, keluarga gue semua laki. 5 orang lihat, ya dia lagi loh. Kenapa sih lu gak mau punya laki? Repot, harus bagi warisan ke dia. Kalau anak perempuan gak usah kasih warisan, kan dia mau diambil. Gue gak keluar. Hari ini kita mau bicara ya tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Yuk kita buka Alkitab. Matius 25 ayat 13. Ayat 14 sampai 30. Ayat 14 Matius 25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi dia mau keluar negeri, dia mau memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Itu berarti hamba-hambanya itu bukan 1 orang. Lebih dari 1 orang karena bentuknya bukan tunggal tapi jamak. Ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Oke, mulai nih kita paham nih. Dari sekian hamba-hambanya itu yang dipilih hanya berapa hamba? Berapa? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan nggak kira-kira? Yang 1 dikasih berapa? Yang 1 dikasih berapa? Yang 1 dikasih berapa? Ada perbedaan nggak? Saya nanya, tolong dijawab. Ada nggak? Nggak ada. Yang bilang siapa ada? Yang bilang ada siapa? Karena kita lihat yang dikasih kan, 5 jumlahnya, 1 berapa? 1 lagi berapa? Yang kita lihat itu kan, itu yang salah selama ini. Jemaat Tuhan selalu sering lihatnya apa yang dikasih jumlahnya. Itu yang rusak. Ngukur orang berdasarkan apa yang dia miliki itu rusak loh otak kita loh. Jemaatnya berapa nih hari ini? 1.000. Besok berapa? 2.000. Capek gak? Capek lah ngitungin gitu. Mobilnya ada berapa tuh? 3. Yang itu mobil berapa? 5. Itu mobil berapa? 4. Capek gak?
Capek loh. Ngurusin yang kayak gitu-gitu capek Pak, Bu. Jangan diurusin yang kayak gitu-gitu. Yang diurusin apa? Yang sama apa? Semuanya, tiga-tiganya dapat kepercayaan. Itu aja. Bukan masalah 521. Kalau 521 itu dunia cara berpikirnya. Oh, nih kalau ibu kaya nih. Nih gak kaya. Nih, ngukur orang begitu. Capek pikiran kita. Yang paling penting tiga-tiganya dipercayakan. Kata dipercayakan itu penting. Masalah dia kasih 5, dia kasih 2, itu dikasih 1. Itu kapasitas sesuai dengan kesanggupannya. Itu berarti tuannya memberikan kepada hambanya. Dan tuannya tahu kepada siapa dia kasih 1, kepada siapa dia kasih 2, kepada siapa dia kasih 5. Suka-sukanya Tuhan. Tapi yang penting tiga-tiganya dipercayakan. Itu berarti semua yang hadir pada hari ini nggak usah hitung orang berdasarkan apa yang dia miliki. Yang penting semuanya kita dipercayakan. Tolong di garis bawah itu. Karena tidak semua hamba yang dipercayakan, hanya 3 hamba. Itu berarti yang 3 hamba itu spesial. Itu berarti yang datang ibadah hari ini spesial. Ketemu di gereja yang spesial. Dan ketemu hamba Tuhan yang apa? Spesial. Jangan begitu caranya, memang begitu. Nah ini. Saya harus ajarin saudara ya, supaya otak kita gak kotor. Gini ya. Saudara yakin ya, teori di dalam kekristenan tidak ada teori kebetulan. Setuju gak? Segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Setuju gak? Segala sesuatu ada dalam perkenanan Tuhan. Setuju tidak? Langkahmu datang ke gereja ini bukan karena kamu mau datang. Bukan. Karena gerakan Roh Kudus untuk datang. Dan saya datang ke sini karena apa? Dijadwal. Tapi kenapa saya dijadwal? Gembala saudara Pak Michael, ada nama saya di hati dia. Dia kenal banyak pendeta langit dan sorga. Kalau saya yang dipercayakan, itu berarti saya spesial. Saudara yang datang spesial, ada di gereja yang spesial, terima firman Tuhan yang spesial, pulang dari tempat ini dapat berkat yang spesial. Jadi apa? Berjemaatnya greget, khotbahnya greget. Dia amin tuh. Kenapa lu gak ada yang amin? Berikan tepuk tangan dulu. Ada yang dikasih berapa? Ada yang dikasih berapa? Ada yang dikasih berapa? Itu baru kita bahas yang kedua. Jangan yang pertama. Pertamanya basic ya, sama-sama dipercaya. 1, 2, dan berapa? Sesuai dengan apa? Kesanggupannya. Hari ini saya khotbah di tempat ini 3 kali. Itu berarti gembala saudara tahu saya sanggupnya 3. Kenapa gak dikasih dari pagi? Dia anggap saya gak mampu. Ada amin? Hey Michael, kamu di mana? Ada istrinya tuh Selin. Ada 1, ada 2, ada 5. Cara berpikirnya begini. Itu berarti yang 1 jangan iri sama yang 2. Yang 2 jangan iri sama yang 5. Yang bodohnya 5 iri sama yang 2. Yang bodohnya 2 iri sama yang 1. Bodoh banget. Kalau 1 iri sama yang 2, 2 iri sama yang 5, natural. Itu berarti semua yang hadir di tempat ini, kalau kamu dapat kantaunya segitu, nikmati. Kamu dapat kantaunya sedikit, nikmati. Kamu dapat kantaunya lebih besar, nikmati. Karena Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu kapasitasmu. Kalau hari ini kamu pakai Innova, nikmati. Pakai BMW, nikmati. Pakai Lamborghini, nikmati. Jalan kaki, nikmat banyak.
Sekarang saya tanya nih sama saudara nih. Kita tanya nih semua nih. Saya nggak tanya saudara datang pakai mobil apa. Tapi yang penting nyampe nggak di sini. Itu yang penting. Saya nggak nanya kamu pakai baju merek apa. Saya nggak nanya kamu pakai tas merek apa. Yang paling penting hari ini nggak ada yang telanjang. Kalau saya ibadah telanjang, oh Tuhan khotbah gue begini. Saya nggak tanya merek apa bos. Gue nggak nanya. Karena ada orang pakai baju bermerek. Kalau dia pakai kelihatan murah. Tapi ada orang nggak pakai baju bermerek. Kalau dia pakai kelihatan mahal. Tergantung siapa yang pakai. Dia nggak tahu ini. Dikasih orang. Ada 5, ada 2, dan ada apa? Sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Yang satu jangan ngotot kedua kalau belum waktunya. Yang 2 jangan ngotot yang kelima. Santai saja. Jangan saling ngintip. Kalau 1 ngintip 2 untuk pelajari, oke. 2 ngintip 5 untuk pelajari, oke. Yang 5 jangan diintip yang 2. Takut kekurangan cuan ya kamu. Kehilangan kantaumu. Gereja juga begitu. Nggak usah ngintip gereja sebelah. Kalau mereka ngintip kita, kita akan makin besar. Saya ulang sekali lagi, kayaknya kurang jelas. Jangan intip gereja sebelah. Tapi kalau mereka ngintip kita, kita akan jadi besar. Saya ulang lagi, kayaknya kurang jelas ya. Gue ulang-ulang terus sampai Yesus datang kedua kali. Wow. Kamu udah punya pabrik 5, ngurusin yang orang punya pabrik 2. Kecil amat sih mental lu. Yang 2 ngintip yang 1. Mental lu kecil banget. Udah dipercayakan sama Tuhan, nikmati aja. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Susah dah. Kenapa tepuk tangannya delay gitu? Ayat 16. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba berapa talenta? Berapa talenta? Apa yang bisa didapat? Dipercayakan 1, dipercayakan 2, dipercayakan 5. Yang 5 bekerja dapat berapa? Jadi berapa? Ini berarti orangnya bertanggung jawab, konsisten, taat, pekerja keras. Ulang ya. Itu berarti orang ini layak dipercaya, maka dia bertanggung jawab, konsisten, taat, dan bekerja keras. Maka menghasilkan laba berapa talenta? Jadinya berapa? Hebat, konsisten nih orang. Kita lihat yuk pujiannya yang diberikan kepada hamba yang menerima 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya. Ayat 21. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Perhatikan baik-baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ada yang lain gak? Ada yang aneh gak? Analisa teks ya. Analisa kata ya. Ada yang aneh gak? Oke, lihat baik-baik ya. Yang 1 dapat berapa? 1 talenta. Yang 1 dapat berapa? Yang 1 dapat berapa? Yang paling banyak siapa? 5. Kerja 5 dapat berapa? Jadi berapa? Tuhan bilang gini. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Kok bisa begitu ya? Padahal dia dapatnya paling apa? Harusnya dia bilang, engkau telah setia dalam perkara yang besar. Karena kuantitinya dia paling besar. Tapi kenapa dia tidak setia dalam perkara yang kecil? Karena bagi tuannya, 5 itu bagi orang ini, mentalnya itu baru kecil sekali bagi kamu. Jadi tuannya tahu bahwa yang terima 5 talenta ini
Ini orang punya prospek mentalnya akan jadi gede. Kalau kamu punya usaha dapat 5 pabrik, still humble, rendah hati, tetap melayani orang dengan baik, memperlakukan orang dengan baik, treatment orang dengan penuh kasih. Tuhan bilang, saya baru kasih ini, it's the beginning, small thing. Aku akan memberikan kau the big thing. Jadi makin diberkati Tuhan, makin berhasil, kamu tetap rendah hati terus. Tuhan bilang apa? Ini baru perkara kecil bagi kamu. Aku akan kasih perkara yang besar. Dapat 5M, tenang. Dapat 10M, tenang. Dapat 50M, tenang. 100M, tenang. Tuhan bilang, gue sebentar lagi gue kasih yang lebih besar lagi. Itu berarti makin diberkati, bukan tinggi hati. Makin dipakai Tuhan, harus humble. Makin diberkati, makin tidak anggap apa-apa. Karena kita nothing, tapi menjadi somebody karena kita punya Tuhan yang besar. Ada amin? Kalau begitu, luar biasa. Saya tahu kok jemaat GSJS Surabaya orangnya rendah hati semua. Di sini nggak ada orang kaya. Saya lihat orang-orang di sini bukan orang kaya. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Ada amin kan nih? Ini saya lihat nih, kayaknya penghasilannya sebulan 10M nih. Kelihatannya ya. Ini kalau kasih persembahan ke gereja, kayaknya satu orang bisa 5M nih. Penghasilan 10M, amin. Kasih 5M, bisa begitu. Hebat ya, kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan perkara yang besar. Hari ini gitu Pak, Bu, semua yang hadir dalam ruangan ini nih, makin Tuhan memperluas usaha bisnismu, pelayananmu, ya tenang saja. Saya senang ya, tadi baru dapat pengumuman khotbah di Grand City. GSJS udah buka di Jakarta ya. Saya kan orang Jakarta ya, baru tahu juga tadi. Berapa kali ibadah di sana? 9 kali ibadah ya? Wih, keren banget. Oh iya, gereja 1 jam aja ya. GSJS kan gereja 1 jam aja ya. Sekarang berubah kan, gereja 1,5 jam. 9 kali ibadah. Visinya mereka akan buka di 7 provinsi kan. Bandung, Bali gitu kan. Tapi saya yakin GSJS akan ada di 37 provinsi. Dan ada di seluruh dunia. Amin. Biar Michael sama Andrew gak pernah ada di Surabaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil loh. Hari ini semua yang ada di tempat ini pikiran kita jangan picik. Kalau udah merasa puas gak akan mungkin berkembang. Tapi kalau kita merasa bahwa hari ini dipercayakan oleh Tuhan. Kita bukan owner, kita hanya operatornya Tuhan. Saya yakin dan percaya pekerjaan Tuhan, bisnis, usahamu makin hari makin luar biasa. Yang 2 talenta yuk kita lihat ya yang 2 talenta. Ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba berapa talenta? Yang 5 berbuat sesuatu, ada kepercayaan, ada tanggung jawab, ada konsisten, ada taat, ada kerja keras. 5 menjadi 5, 10. Yang 2 ternyata kualitasnya sama yang 5. Bedanya kuantitinya. Dia kerja keras, dia konsisten, dia taat, dia tanggung jawab. Kenapa buktinya? Karena 2 menghasilkan 2 juga, 100%. Artinya apa yang dilakukan 2 dan 5 sama. Bedanya kuantitinya berbeda. Tapi kualitasnya tetap sama. Hebat. Itu berarti semua yang hadir dalam ruangan ini. Kalau Tuhan percayakan kita dalam bentuk apapun. Kalau kita fokus, kita kerja keras, tidak lihat kiri dan kanan. Tidak mungkin engkau tidak mengalami pelipat gandaan. Engkau akan mengalami pelipat gandaan. 2
kerja dapat 2. Lihat yuk ayat 23. Pujian dari tuannya apa? 23. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Perhatikan ya, nanti kita analisa Alkitab ini, teksnya bagaimana. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada perbedaan nggak? Ya 23. Ada perbedaan nggak Pak, Bu? Apa perbedaannya? Yang 5 dia bilang begini, engkau telah setia dalam perkara yang kecil ini. Tapi yang menarik sama yang 2, dia bilang gini, engkau telah setia dalam memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kata memikul itu digarisbawahi. Kenapa kata memikul itu tidak diberikan kepada yang 5? Harusnya yang 5 itu dia bilang, engkau telah setia memikul tanggung jawab yang dalam perkara kecil ini. Tapi dia berikan itu kepada yang 2. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Kenapa demikian? Karena biasanya orang dari step dari 1 ke 2 itu adalah satu perjuangan yang luar biasa sekali. Maka bagi tuannya yang 2 ini bekerja dengan keras dan saya tahu ini saja sudah terlalu berat buat kamu. Maka engkau memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Ada pengharapan. Itu berarti kalau dia mampu memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan dalam perkara yang besar. Contoh ya, baik-baik sebentar. Sini ada pengusaha, di sini ada orang yang lagi proses untuk bertumbuh. Di sini ada orang yang sedang merintis dari bawah. Biasanya kalau kita buat usaha bisnis atau kita dalam pelayanan, usaha bisnis dulu ya, nanti pelayanan. Biasanya kalau kita dalam usaha bisnis, biasanya awal-awal kita berbisnis, ditipu orang, ya enggak? Dicurangin orang, udah ada PO, PO-nya udah ada, udah beli produknya, tiba-tiba PO-nya bisa ganda, orang ambil punya yang lain. Ada yang baru ambil barangnya dibilang ori, ternyata KW, duit udah keluar, orangnya dicari, nggak ketemu, tiba-tiba tuh orang kayak rapture aja. Ditipu, lama-lama kita belajar nih. Udah deh, kalau berbisnis itu jangan main asal percaya. Lihat dulu track recordnya, company profile-nya seperti apa, yang kasih proyek siapa, dapat dipertanggungjawabkan tidak, udah biasa diaudit atau tidak. Jadi akhirnya kita makin lincah, makin berhikmat, makin kebijaksanaan. Karena kenapa? Kita sudah rasa namanya ditipu, sudah rasa namanya dibohongin. Lama-lama kita beranjak lebih hati-hati lagi. Cari rekan bisnis, hati-hati. Ini orang track recordnya bagus atau tidak. Tiba-tiba saudara bisnis sama dia berhasil, kantongnya ada, cuannya juga ada, profitnya ada. Mulai saudara dapat situ. Kalau udah celup sampai di posisi itu, runningnya lebih gampang. Karena kenapa? Sudah berdarah-berdarah. Melayani Tuhan juga begitu. Lihat ya. 26 tahun saya melayani Tuhan. Enggak langsung ada di mimbar. Saya kasih tahu loh. 5 tahun tinggal di desa. Dari satu desa ke desa yang lain. Udah dapat sarjana teologi ya. Ambil master teologi ya. Enggak master dulu. Master definitif, konseling pastoral. Masuk MTH. Ambil apa? Master theological. Untuk apa? Biblical theology. Udah dapat 2-3 gelar. Belum disuruh khotbah di mimbar. Ngapain? Ngajar sekolah minggu. Ini saya. Ngajar sekolah minggu, master teologi, udah ada gelar sarjana teologi, master definitif, MTH, ngajarnya sekolah minggu di Cinere. Anak-anak sekolah minggu di tempat saya 10 orang. Kalau saya masuk, happy banget saya. Ngajar adik-adik. Abraham diutus Tuhan. Serius loh. Bawa ceritanya serius lu buat peraga. Yunus masuk ke perut ikan, saya bisa jatuh loh.
Menikmati. Lama-lama anak sekolah minggu, rame. 10 naik 20, naik 30, naik 40. Gembalanya bilang, Petra ngajar sekolah minggu bertumbuh ya. Karena setiap anak sekolah minggu datang, otomatis orang dewasa nambah. Karena nggak mungkin orang tua datang, anak-anak datang sendiri. Dia datang sama orang tuanya. Gembalanya bilang, lu datangkan jiwa. Saya bilang sama Gel, lu datangkan profit. Akhirnya suruh ngajar remaja. Selesai, naik ngajar pemuda. Suruh khotbah. Belum Pak, ngangkat koper, angkat sound system, ngangkat alat musik, KKR keliling Jawa Timur. Jawa Timur sampai Banyuwangi. Jember semua Lumajang keliling saya. Dah satu gereja kecil. Bukan jadi pengkhotbah, angkat koper tim. Angkat sound system segala macam, siapkan bus, check-in hotel, jadi tim hospitality. Pendeta senior khotbah, saya duduk, siapkan laptop, catat khotbah pendeta senior. Setelah itu di print, kasih ke dia supaya dia bisa khotbah lagi. Saya tidak dipercayakan untuk ada di mimbar. Kaget juga saya. Kok gue kapan khotbah? Sekali pulang, khotbah di Jakarta, di Kelapa Gading. Jemaatnya nggak nyampe 100 orang. Masuk udah pakai jas, pakai dasi. Tidak dianggap pendeta. Udah masuk, WL pimpin pujian, mau firman Tuhan, nggak dipanggil-panggil. Saya duduk di belakang, kaget, gembalanya berdiri. Itu Petra tuh. Pet masuk, pengurusnya bilang, oh Bapak pendetanya. Ajaib. Umur gua baru 27 tahun. 27 tahun. Udah dapat gelar 3. Waktu saya masuk pengurusnya langsung, siapkan pendeta. Tadi gue masuk, lu gak sambut gue. Pendetanya panggil, baru disambut. Rasanya gue pengen kepret. Baru khotbah. Lama-lama dipercayakan 100-200 orang. Lapangan terbuka. Ribuan orang, puluhan ribu orang. Sampai dengan hari ini. Lewat sebuah proses. Kenapa begitu? Karena Tuhan sedang memperbanyak referensi di kepalaku dan di hatiku. Supaya saya bisa berjalan dalam pertolongan Tuhan. Semua yang hari ini lagi proses, jangan intip kebanyakan ke atas, lihatnya ke sini. Jangan lihat yang orang di sana, lihatnya ke atas. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Ada amin gak nih? Yang jadi pengusaha nih kan udah beda loh saudara. Belum punya pabrik. Sekarang punya pabrik 1. Udah beda. Dulu karyawannya cuma 3 orang. Sekarang naik loh jadi 40 orang. Keren. Yuk akan punya karyawan 1000 orang. Yang di sini udah 5.000. Dia akan kasih 1 juta orang. Di mana tuh orangnya? Kaget-kaget loh. Saya ketemu sama pengusaha di Jakarta. Karyawannya 5.000. Punya pabrik plastik. Hygienis. Itu pabriknya itu menghasilkan plastik yang buat di hoka-hoka bento dan segala macam dia yang masukin. Saya ngomong sama ibu, Bu, lu capek gak sih ngurusin nih pabrik lu gede begini 5.000 orang? Enggak sih Pak, biasa aja. Kenapa biasa? Ya udah biasa aja, kita nyantai aja. Dulu sih berat Pak, sekarang sih udah biasa. Dulu kita ngurus karyawan cuma 100 Pak, sekarang 5.000 makin lama makin biasa. Mental udah makin kuat. Makin banyak dapat berkat, makin gede juga sering ditipu orang. Itu berarti semua yang hadir hari ini, kalau Tuhan percayakan dan memberikan tanggung jawab, dia tidak pernah salah memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada saudara. Pak, Bu, perusahaanmu ngasihkan produk sepatu harganya 200.000. Yang satu 120, kualitas sama. Kenapa kamu yang dipilih? Kenapa bukan dia yang murah? Karena orang itu percaya sama saudara. Karena cara kerjamu oke. Minta dikirim esok. Cara kerjamu profesional. Orang bukan lihat lagi harganya. Tapi dia lihat mannermu, karaktermu, integritasmu. Sehingga hari ini kita bisa berdiri tegak karena kita tahu ada Tuhan yang besar. Ada amin kan nih?
Berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus yuk. Lihat yang satu yuk. Yang satu ini kacau nih. Ini yang pegang talenta satu ini. Ayat 18 kita baca yuk. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Aduh, saudara bisa bayangin ya. 5, 2, 1, sesuai kesanggupannya. Yang pintar siapa? Tuannya. Kalau tuannya kasih 5, yang salah ambil keputusan siapa? Tuannya. Tuannya tahu, ini orang sanggupnya cuma satu-satu. Yang satu aja disembunyiin. Ada model-model kayak gini nih. Kita kesel punya yang model begini nih. Lihat dampaknya apa? 24, 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu. Dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan. Uangnya enggak hilang. Dikembaliin. Otaknya rusak. Yang kayak gini-gini nih. Banyak nih. Yang kayak gini-gini nih. Enggak akan bisa maju. Sampai kapanpun. Dikasih satu sembunyi. Tuhan enggak pernah nabur maunya nuai. Ngomongnya sama anak manusia. Yesus sendiri dalam perumpamaan ini. Pikirannya udah negatif. Kakaknya dikasih 5. Adanya dikasih 2. Dia dikasih 1. Pikirannya orang tuaku nih orang yang ngaco. Yang gak bener. Orang kalau model kayak begini. Udah susah maju. Kenapa? Terlalu pusing urus orang. Terlalu kepo urusin orang. Negatif thinking sama orang. Udah jelas kamu karyawan. Gak usah cari tahu Tuhanmu buat apa. Kamu kerjakan aja tugasmu. Hanya mikirin kenapa dia dikasih 2. Kenapa dia kasih 5. Tuhan juga gak kerja. Hanya menuai saja. Otaknya sudah rusak. Dan saya yakin, saudara, orang ini tidak ada di onsite ini dan di online itu. Jadi ada di mana? Gak tahu. Kalau saudara ada di situ, yuk berubah. Anda berubah. Karena kita tidak boleh terlalu sibuk urus punya orang. Dan tidak perlu cari tahu orang itu buat apa. Yang paling penting hari ini, Tuhan sudah percayakan, lakukan yang terbaik. (26) Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Tanda tanya. Pertanyaan alegoris yang tidak perlu dijawab. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya di kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 28, 29 terakhir. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai. Berapa talenta? Berapa talenta? Berapa talenta? Ada yang aneh gak? Aneh gak? Logika ya, main logika dikit ya, pakai logika. 5 kerja dapat berapa? Jadi berapa? 2 kerja dapat berapa? Jadi berapa? Yang 1 kerja gak? Diambil kan Bu? Dikasihnya ke berapa? Kenapa gak dikasih yang kedua? Kalau dikasih kedua, dia kerja, dapat 2 lagi 4 jadi 6. Mendekati sama yang 10. Kenapa dia tidak kasih yang 2 tapi kasih yang 10? Ada yang tahu gak jawabannya? Kalau ada kita bagi 2 nih. Kenapa? Tahu jawabannya apa? Karena yang 2 saja sudah memikul tanggung jawab itu dengan berat. Takut ya dikasih 1 lagi, malah yang 4 itu jadi hilang. Dia gak fokus.
Tapi yang 5 itu, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Mental lu udah siap terima yang lain. Waktu ditimpuk yang 1 ke 5 ke 10 truk, dia nangkepnya gampang banget. Kenapa? Karena mentalnya dia udah besar banget. Terima dia. Lakukan itu. Itu berarti jangan kaget kalau ada orang yang makin kaya dan ada orang yang hidup yang makin susah. Maka semua yang hadir di tempat ini, kalau Tuhan percayakan kita, ambil, take it. Karena Tuhan tahu kamu mampu. Kemarin saya khotbah di Jakarta. Ada satu gereja masuk ke dalam gang. Yang undang teman baik. Bro, khotbah dong bro. Ada satu gereja, jemaatnya gak mampu semua. Tapi ini teman SMA saya, lu khotbah ya di situ ya. Oh ya udah oke. Jam berapa? Minggu jam berapa? Jam 8. Tapi gue ada pelayanan jam 9.30. Gak apa-apa. Ini dia hanya boleh khotbah 1 jam selesai. Maksudnya ibadah sejam. Jadi 15 menit langsung lu khotbah ya. Jangan khotbah singkat ya bro. Kalau bisa 35 lah 40. Selesai itu lu keluar aja nanti biar gembalanya berkati. Oke selesai. Datang saya masuk ke situ. Ke gereja itu saya datang. Saya khotbah di situ. Masuk ke gang. Parkir mobilnya di luar, masuk ke dalam gang. Di Mampang deket stasiun TV Trans TV. Jadi saya masuk ke dalam, saya khotbah. Kaget saya. Jemaatnya banyak juga nih. Hampir 100 nih. Hanya pemain keyboard 1 sama WL 1 nyanyi. Kok hati gue dijamah ya? Kok waktu dia pimpin pujian kok gue nangis ya? Kok dia lawat Tuhan ya gue ya? Kok gue rasakan hadirat Tuhan ya hari itu ya? Kok kayak seperti orang bodoh saya? Kayak saya berlutut. Saya khotbah di gereja besar. Lighting bagus, sound system keren. Ini sound system, Tuhan. Itu kalau WL-nya nyanyi, sound system-nya brrrr. Mic-nya, warnanya bukan hitam lagi, coklat. Udah berkarat. Ya pas pimpin pujian gue. Bukan karena pimpin pujiannya, rasakan hadirat Tuhannya gak berhenti. Saudara. Lutut lemas, Tuhan tolong saya. Khotbah lo. 35 ya bro, lebih juga khotbahnya. Selesai pulang. Ada satu ternyata itu disponsori oleh satu pengusaha. Nyamperin saya keluar. Pastor thank you ya. Oh iya oke Pak mantap. Kalau ada waktu kasih, oh siap. Ada waktu kita ngobrol. Keluar dikasih persembahan kasih saya. Nih Pastor berkat amplop. Saya kan udah biasa terima amplop kan. Jadi saya tahu isinya berapa. Dari tebalnya nih kayaknya, apal lah gua apal. 26 tahun melayani masih gak apal. Pegang. Yuk kasih ai. Kamu kasih saya Pak? Iya. Saya terima ya, iya. Saya kembalikan lagi ke kamu ya. Dia bilang apa? Kalau kamu kembalikan berkat ini, itu berarti kamu gak mau diundang lagi. Yuk salah. Saya tadi tanya sama gembala kalian. Gereja ini ada dari 57 tahun yang lalu. Gue belum lahir. Dan gue rasakan tempat itu ada hadirat Tuhan. Saya mau kembalikan bantu ke jemaat itu. Bukan buat Bapak. Saya tahu Bapak duit ada. Saya kasih ke sana. Ada jadwal kosong saya kasih ke Bapak. Jam 8, ingat ya Pak, selesai jam 9. Saya kembalikan lagi sama dia. Hati gue damai banget bos. Damai banget loh. Happy banget gue. Selesai khotbah habis, saya khotbah. Ke satu gereja yang isi 200. Pengusaha besar semua yang datang. Yang di Jakarta pengusaha besar semua. Itu tempatnya memang hanya khusus untuk pengusaha besar gereja itu. 200 orang yang datang. Selesai khotbah. Pak ini ada berkat lebih, ada berkat lebih. Gue gak mau kembaliin. Karena mereka udah kaya. Itu fair ya. Kalau sekarang ditransfer sama GIJS. Ini dapat 5 begitu ya nikmati ya. Udah dapat duit timpuk seperti apapun gedenya. Biasa aja. Mau dapat M, 2M, 3M, 10M. Flat. 1 juta, 2 juta, 10 ribu, 5 ribu. Flat. Itu berarti makin diberkati, makin dipakai Tuhan,
makin besar diberkati Tuhan. 29 terakhir, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, diambil daripadanya. Jadi saya nggak kaget kalau ada orang susah makin susah, orang kaya makin kaya. Nggak kaget. Karena banyak orang susah lebih sombong daripada orang kaya. Karena orang susah biasanya lebih banyak sombong daripada orang kaya. Maka saya bilang gini, kalau udah susah dibantu jangan tolak. Terima berkat itu. Maka kalau kamu terima berkat itu, orang yang memberi berkat itu diberkati Tuhan. Dan kalau kamu sudah terima berkat itu, jangan lupa doakan dia. Supaya dia makin diberkati Tuhan. Hari ini semua yang ada di tempat ini, nikmati kepercayaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom!